Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khaira dari kelas 7A. Saya akan mempresentasikan buku Zero to Hero yang ditulis oleh Solikin Abu Izzuddin. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan judul pertama, episode luar biasa, sebuah pengantar. Suatu hari di Masjidil Haram, ada seorang guru yang sedang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya dengan lugas, jelas, dan komunikatif. Guru itu menjelaskan tentang materi fikih, muamalah jiniyah, dan hukum-hukum kriminal. Dia adalah seorang Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Pada usia sebelum balik, Imam Syafi'i sudah menjadi ulama yang disegani. Di usia 9 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Di usia 10 tahun, dia mampu menghafal 10 kitab Al-Mu'awwatah karya Imam Malik yang berisi 1720 hadis pilihan. Dan pada usia 15 tahun, dia telah memiliki kedudukan sebagai mufti atau semacam hakim agung kota Mekah. Wanginya tak mau pergi. Kisah nyata seorang pemuda yang unik dan apik. Seorang pemuda itu bernama Abu Bakar al-Miski. Abu Bakar yang tubuhnya selalu wangi seharum minyak miski. Suatu hari ia ditanya, "Sungguh kami selalu mencium bau wangi dirimu, apa sebabnya sih?" Dia menjawab, "Demi Allah, aku sudah bertahun-tahun tidak aku sudah bertahun-tahun tidak memakai minyak wangi. Adapun aroma wangi tubuh itu sebabnya begini. Suatu ketika ada seorang wanita yang memperdayaiku. Ia memasukkan aku ke dalam rumahnya dan mengunci pintu-pintunya. Ia pun tertekan dan meminta untuk ke belakang dulu. Lalu perempuan itu mengirim pembantunya untuk menyertaiku ke toilet. Lalu aku mengambil kotoranku dan melumurinya ke tubuhku. Saat wanita itu melihatnya, ia pun terkejut dan menyuruhku untuk keluar. Nah, dari situlah sebabnya minyak miski tidak pernah hilang dari tubuhku. Betapa dahsyatnya balasan bagi seseorang yang menjaga kesucian dirinya. Allah memuliakan dengan anugerah terindah. Tubuhnya seharum minyak kesutri, sebagai buah akhlak terpuji. Menjaga takwa diri meski rayuan gombal menghampiri. Dan menjaga diri saat wanita cantik menawarkan diri. Inilah kenikmatan terindah buah dari menghindari nikmat birahi. Awalnya sakit karena harus menahan diri, lalu kreatif, mencari solusi, dan berakhir dengan nikmat Allah dari Rabbul Izzati. Perbarui hidupmu. Imam Syafi'i adalah orang yang mudah melakukan percepatan diri, sehingga hidupnya selalu terisi dengan prestasi, menyejarah hingga kini. Dan Abu Bakar al-Miski adalah orang yang cerdas, berkreasi, menghasilkan inovasi, dan menghindari jebakan birahi. Kita Dari kedua itu, kita simpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa. Mereka terbatas di tengah keterbatasan. Mereka tergugah untuk menampil menyejarah. Dan di dalam kisah itu terdapat pelajaran bagi orang yang berpikir. Quran Surat Yusuf ayat 111. Kita pun bisa asalkan mau mencoba dan menggesa diri meraih prestasi mulia. Kita bisa membuat impian menjadi ada, membuat obsesi menjadi kenyataan dengan membangun kebiasaan sukses. At the first you make habits, at the last habits make you. Dan kita lanjut ke judul yang kedua, yang berjudul Demi Masa. Momentum sama dengan prestasi. Aku akan duduk di sebuah tempat yang tidak aku berikan sedikit pun tempat untuk syaitan. Umar bin Abdul Aziz. Anugerah waktu. Waktu adalah momentum untuk berprestasi. Demikian Allah bersumpah bukan main-main. Tentunya karena Allah menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu pasti akan merugi. Kalau tidak memperhatikan waktu kecuali 4 golongan ini. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Yang ketiga, orang yang menasehati dalam kebenaran. Yang keempat, orang yang menasehati dalam kesabaran.
Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Terhitung mulai. Menurut Nabi, umur umatnya sekitar 60 tahun. Waktu kita sama dalam sehari hanya 24 jam. Cara kita menggunakan waktu kita lah yang membuat kita berbeda. Ada 3 hal yang tak pernah kita dapatkan kembali. Yang pertama, kata yang telah diucapkan. Yang kedua, waktu yang telah lewat. Dan yang ketiga, momentum yang diabaikan. Dan kita harus ingat bahwa waktu itu adalah momentum untuk berprestasi. Ubah paradigma Anda. Kita orang biasa, tentu banyak keterbatasan, kekurangan, kegagalan, dan sebagainya. Ubah paradigma Anda, cara pandang kita, jangan menyalahkan keadaan, tapi buatlah keadaan. Tak usah mempersalahkan kelemahan, tapi ubahlah keterbatasan menjadi anak-anak prestasi tinggi. Masalah ini mungkin diselesaikan tapi sulit. Maka optimislah dan katakan, masalah ini mungkin sulit, tapi mungkin. Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Quran Surat Yusuf ayat 26. Popularitas bukanlah jaminan. Kalau sekedar ingin populer, kencinglah di sumur Zam-Zam, kata orang Arab. Banyak orang yang populer mati menggenaskan, terpenjara oleh popularitas. Prestasi hakiki bukanlah harta yang melimpah, bukan kedudukan yang tinggi, jabatan yang mentereng, kekuasaan yang besar, atau berbagai atribut duniawi lainnya. Semua itu ujian dan cobaan. Maukah bersyukur bisa jadi prestasi itu tak dikenal orang. Tak ada sanjungan, pujian, apalagi karangan bunga. Kita pun tidak menyadari itu sebagai prestasi apabila dilakukan dengan tulus hati, seperti Bilal, terompahnya terdengar di surga tetap saja ia istiqomah dan enjoy dengan amalnya. Cara Nabi menghargai bangsa yang besar yang bisa menghargai para pahlawannya. Slogan orang Indonesia. Orang yang cerdas dan sensitif akan mampu berempati dan menghargai terhadap nilai prestasi. Dan cara untuk menghargai seseorang itu bukan dilihat dari hartanya ataupun kedudukannya, tetapi pada iman dan pengorbanan, pada prestasi dan kemampuan melejitkan diri. Soal dikenal atau tidak, itu rahasia Allah Rabbul Izzati. Maka bekerjalah dan teruslah berprestasi hingga maut menghampiri. Para pahlawan sejati bukanlah korektor atribut duniawi, hanya keriduan Allah yang dicari. Al-Quran menegaskan, dan bekerjalah, maka Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.